Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pagi ini saya membaca beberapa berita ya di YouTube bahwa teman-teman mengatakan bahwa eh, debat diskusi di UIN Wali Songo dibatalkan ya. Mungkin ada beberapa eh, eh, personel dari Mabes Polri ya untuk mendatangi UIN, mungkin untuk berdiskusi ya, mungkin agar dicari titik temu ya. Mungkin belum ada titik temu di sana. Tapi gini teman-teman, sebelum saya membahas ini ya, kelanjutan ini, mungkin ini masukan buat Polri ya, masukan buat Polri terutama untuk Intelkam Polri ya. Harusnya Intelkam Polri melakukan riset ya, studi snowball psychology analysis ya. Eh, jadi gini teman-teman, di dalam eh, hal ini ya, di dalam polemik nasab ini ya, ada namanya analisis. Mungkin Intelkam Polri harus menganalisis ini ya. Psikologi bola salju yang timbul dari masalah ini. Jadi gitu ya. Jadi gini, eh, seperti kita ketahui bahwa semua ini ya, eh, tesis Kiai Imad dan lainnya dan pendukung-pendukungnya itu merupakan sebetulnya efek psikologis bola salju dari apa yang selama ini dipendam oleh rakyat gitu ya. Yang pertama begini teman-teman, Polri harus menyadari bahwa sebetulnya kalau secara analisa yang mendukung Kiai Imad itu mungkin hanya berapa persen yang mereka mengenai tesis Kiai Imad ya. Tapi sebetulnya secara umum keseluruhan masyarakat ini merupakan antitesis ya, merupakan antitesis sendiri dari oknum klan Ba'alawi ya. Jadi sebetulnya kalau Intelkam Polri menganalisis, sebetulnya ini hanya bukan sebatas di tesisnya Kiai Imad ya, tapi ini sebetulnya merupakan antitesis dari psikologi masyarakat yang selama ini terpendam atas terutama yang pertama adalah kelakuan Ba'alawi ya. Di sana ada oknum-oknum Ba'alawi. Yang kedua tentang arogansi FPI dan si Rizik ya. Sebetulnya itu sebetulnya yang terjadi. Mungkin Intelkam Polri harus memahami ini ya. Ini bukan hanya sekedar mendukung tesis Kiai Imad ya, tapi sebetulnya ini ke blow up itu secara psikologis ya dari masyarakat itu, yang menjadi bola salju itu terutama itu karena mereka selama ini itu sudah menahan dalam karakteristik tertentu ya, itu mereka bisa menahan. Tapi tiba-tiba ada muncul yang seperti ini, maka itu akan ke blow up. Itu akan ke blow up. Dan bagaimana caranya ini agar ini nggak menjadi bola liar teman-teman ya, Polri harus memahami, maka harus diberi ruang. Nah, diberi ruangnya di mana? Harus di kampus ya, karena di kampus itu nanti diuji keilmiahannya dan agar bola liar ini nggak kemana-mana teman-teman. Sangat berbahaya teman-teman kalau diskusi ini dilakukan di luar kampus ya. Yang pertama nggak mencerminkan ilmiah, yang kedua akan terjadi mungkin anarkisme dan lain sebagainya. Tapi kalau ini dibawa ke kampus
Yang pertama akan diuji keilmiahannya, yang kedua untuk menghindari eh, bola liar ini kemana-mana tuh. Ya seperti kayak gini lah, orang yang akan berantem, ya orang yang akan berantem karena ini akan nanti bisa memicu masyarakat mendukung satu dan satunya, maka kemudian kita beri rank gitu kan, kita beri rank, ring tinju misalkan, kalian bisa bertinju di sana di ring, tapi dengan aturan yang ketat, ya. Jadi seperti itu. Karena kalau ini di UIN ini dibatalkan, maka bola liar ini akan semakin kemana-mana, nggak terkendali nantinya. Itu yang pertama, ya. Kemudian yang saya sebut tadi, ini merupakan antitesis. Mungkin Polri harus mendalam ini. Yang pertama, arogansi FPI ini meskipun dibubarkan, ya, eh, apa? Tapi mereka masih dalam kenyataannya masih ada gitu kan. Nah, di beberapa tempat kalian masih lihat mereka bisa masih sweeping dan lain sebagainya. Yang kemudian yang kedua menjadi pertanyaan saya, ini pertanyaan saya, apakah kalau ormas dibebaskan itu asetnya harus disita? Ya, ini yang mungkin ahli hukum yang harus menjawab. Ya, dan ini berbahaya bagi NKRI. Ya, ini sangat berbahaya bagi NKRI. Ya, kita ingat dulu founding father kita, ya, bahkan ulama-ulama Hasyim Asy'ari, ya, guru kita, ya, Syekh Hasyim Asy'ari itu sudah memberikan fatwa bahwa kita umat muslim itu menerima NKRI ini sebagai ukhuwah watoniyah kita, ya. Jadi founding father kita, ulama-ulama kita sudah setuju bahwa NKRI ini, ya, ini merupakan ukhuwah watoniyah kita sebagai muslim. Jadi kita umat muslim sudah setuju dengan saudara-saudara kita yang non muslim itu untuk membentuk NKRI ini sebagai bangsa yang kita bernaung di dalamnya. Maka tidak boleh, ya, ada paham-paham lain yang akan menggerogoti NKRI ini, teman-teman. Ini sangat berbahaya. Coba Anda bayangkan, nanti di satu sisi ada yang pendukung khilafah, ya. Di umat muslim sendiri nggak ada, umat NU saya yakin nggak akan setuju. Bayangkan kalau ini saling berantem. Maka teman-teman, maka kepolisian harus berhati-hati untuk masalah ini, ya. Anda harus lokal dulu si Rizik, dan faham-fahamnya ini harus dilokalisasi dulu, ya. Kemudian yang kedua, banyak oknum Ba'alawi ini yang bersifat arogansi, meremehkan kiai-kiai berbumi, ya, dawir-dawirnya itu untuk mendapatkan materi-materi tertentu, dia dawir ke sana ke sini. Itu yang sebetulnya membuat masyarakat itu muak, ya. Tapi selama ini bisa terpendam, bisa dipendam. Suatu saat ada pemicunya, contohnya sekarang diskusi nasab ini. Dan ternyata muncullah analisa DNA bahwa ternyata ada dzurriyyah Nabi yang asli, ya, berhablu C1, ya, kayak Al-Qatiri dan Al-Zubaidi, ya. Ini yang akhirnya membuat masyarakat yang selama ini bisa menahan akhirnya terblow up, dan ini berbahaya. Saya memahami situasi, ya, yang saat ini berbahaya, teman-teman. Bagi NKRI sebenarnya berbahaya. Berbahaya begini. Yang pertama, bahwa akan terjadi suksesi kepemimpinan dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo, ya, Oktober. Maka kita harus jaga momentum ini, teman-teman. Ya, mungkin dari kubunya Kiai Imad dan lain sebagainya harus bersabar, ya. Kalau memang nanti diskusi di UIN dilarang membahas nasab, mungkin Kiai Imad dulu harus bersabar dulu nih, karena momentum sekarang ini sangat kritikal, teman-teman.
Ya, dan belum lagi bahwa Indonesia saat ini, Indonesia ya, ini akan menuju lompatan eh, yang negara lain itu mungkin akan nggak setuju dengan apa yang dicapai Indonesia. Ya, dari perkembangan nikel dan lain sebagainya. Ya, ini ada beberapa negara yang ingin ya dalam tanda petik Indonesia ini retak. Jadi, maka dia seakan-akan mengadu domba. Yang ini harus berhati-hati teman-teman ya. Jadi kalian begini, saya setuju ya. Memang Mbak Alawi ini eh, pertama dia harus introspeksi diri nih, ya. Nggak boleh dia arogansi dan lain sebagainya. Yang kedua paham-paham khilafah seperti riset itu harus diredam, ya. Nah, di lain sisi ya PWI kemudian Kiai Imad dan JS itu juga harus mengakomodasi eh, apa istilahnya eh, keadaan ya saat ini. Mereka harus paham juga. Ini sangat kritikal bagi bangsa Indonesia, teman-teman. Tapi kalau kita bisa melalui fase ini, ya bisa melalui fase ini, itu lompatan besar Indonesia. Yang pertama, harus ada kesetaraan di antara sesama bangsa. Apapun ya status Anda. Misalkan Anda menganggap Anda Turiyah, Nabi dan lain sebagainya, Anda tidak boleh arogan. Ya, seperti ya kalau kita lihat yang Al-Qadiri sama Al-Zubaidi kan ya biasa aja mereka. Ya seperti itu harusnya teman-teman. Ya, maka ya kami mohon begini teman-teman. Eh, apa Polri, Intelkam harus melakukan analisis ini ya. Kalau eh, debat diskusi di UIN ini dibatalkan, maka bolanya akan semakin liar. Ya, mungkin yang bisa dilakukan adalah eh, tetap dilakukan diskusi ini, tapi dengan batasan-batasan yang ketat. Ya, nanti moderatornya tuh harus tegas. Misalkan kita bicara masalah sejarah, ya harus sejarah. Ya, kalau bicara masalah nasab harus dipotong. Seperti itu. Ya. Jadi tetap harus dilakukan. Menurut saya ya nanti Intelkam Polri bisa mengevaluasi semua ini. Ya, mereka punya analisa yang handal, saya kira sudah tahu semua masalah eh, psikologi ya, snowball psikologi analisis ini, mereka harus menganalisis ini ya. Jadi menurut saya ini harus dilaksanakan tapi dengan kriteria yang ketat ya seperti tadi. Kemudian saya harap dari sisi Kiai Imad juga tidak boleh memaksakan bahwa ini nanti mereka harus bahas nasab. Karena momentumnya ini ya masalah nasab itu bisa dibahas nanti setelah sambil berjalan diskusi ilmiah yang lain dan lain sebagainya. Ya, tapi karena situasi sekarang ini yang teman-teman mungkin PWI dan pendukung Kiai Imad harus juga menyadari ya sekarang ini ya, karena kita akan ada suksesi Oktober dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo ya. Kemudian juga sekarang lagi kritikal nih ya, bangsa-bangsa lain itu sedang istilahnya mengiri ke kita ya, akan membuat bangsa Indonesia ini terpecah karena beberapa sumber daya kayak nikel dan lain sebagainya itu yang banyak negara yang akan dirugikan, dan ini banyak yang akan bermain di dalamnya. Makanya rakyat ini harus bersatu. Memang benar harus bersatu, tapi di lain sisi juga Polri harus memahami psikologi masyarakat ini. Ya, itu saya kira. Mohon maaf ya, mungkin teman-teman saya harap bisa memahami ini. Ya, kita tetap jaga dulu momentum ini ya. Yang pertama adalah suksesi dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo. Kita kita jaga dulu ya situasi
politik saat ini. Ya, kita juga harus tahu yang kedua adalah bahwa banyak negara yang ingin Indonesia ini terpecah, teman-teman. Ya, karena ada kepentingan ekonomi dan lain sebagainya di sana. Maka kita harus tetap bersatu, teman-teman. Tapi teman-teman, terutama pendukung Kiai Imad, PBI, saya merasakan apa yang mereka rasakan juga. Jadi Anda harus bersabar mencari momentum, dan bahwa selalu tekankan diskusi-diskusi yang ilmiah, ya, tidak boleh anarkis dan lain sebagainya. Itu justru akan membuat perjuangan Anda akan semakin jelek, ya. Makanya harus dengan yang diskusi ilmiah yang santun, ya. Anda boleh membuat diskusi-diskusi yang ilmiah, tapi itu juga harus dibuktikan dengan data-data yang ilmiah juga, teman-teman. Ya, saya harap sih apa yang saya sampaikan ini bisa diterima oleh teman-teman, ya, terutama juga masukan buat Polri, ya, bahwa memang ada satu paham tertentu, ya, yang harus kita waspadai, ya. Karena teman-teman, saya ulangi, ya, bahwa NKRI ini hasil dari kesepakatan founding father kita. Ulama kita sudah menyetujui NKRI ini sebagai ukhuwah wathoniyah kita. Maka ini yang harus kita jaga, teman-teman. Ya, kalau ada paham-paham lain, paham-paham khilafah dan lain sebagainya, ya tidak boleh. Ya, kita sebagai umat muslim jangan berkhianat, teman-teman. Kita harus menjaga NKRI ini, warisan orang tua leluhur kita yang sudah menumpahkan darah dan air mata untuk NKRI ini, ya. Jangan khianati apa yang sudah menjadi kesepakatan ulama-ulama kita, ya, founding father kita. Kita sebagai anak cucu harus menjaga NKRI ini dengan baik. Ya, mungkin itu, teman-teman, ya, bisa saya sampaikan. Semoga semua ini bisa dipahami dengan baik. Semoga ini bisa buat masukan dari kepada Polri, ya, terutama Intekam Polri, untuk melakukan analisis ini. Ya, masukan dari saya sih tetap ini dijalankan, ya, dengan rambu-rambu yang ketat yang harus disetujui oleh kedua belah pihak, agar ini nggak menjadi bola liar yang semakin liar, ya, semakin kemana-mana, nggak terkendali. Saya kira demikian, teman-teman. Semoga ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.